adik-adik semuanya sudah siap untuk sekolah minggu? Nah, ketika adik-adik sekolah minggu, adik-adik tidak boleh sambil makan ya, tapi sungguh-sungguh memuji Tuhan dan besarkan nama Tuhan. Sediakan Alkitabnya ya. Yuk, kita siapkan hati kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi, kalau pagi hari ini kami mau memuji Engkau dan meninggikan Engkau. Tuhan hadir di sekolah minggu kami. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Dengan sungguh-sungguh kita akan satu pujian. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyembah Engkau. Kami duduk diam, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini judul firman Tuhannya Daud bersandar kepada Tuhan. Nah, Daud adalah seorang anak pemuda yang takut kepada Tuhan. Dia adalah seorang gembala domba-domba. Nah, kita bisa lihat di 1 Samuel 17, waktu itu bangsa Israel melawan dari bangsa Filistin. Israel waktu itu dipimpin oleh Raja Saul. Dan dari bangsa Filistin ada seorang yang hebat, yaitu Goliat. Nah, waktu itu Tuhan memilih Daud untuk tiba di medan pertempuran. Nah, bangsa Filistin itu banyak sekali adik-adik. Wah, secara manusia pasti takut sekali. Tapi Daud, dia dipilih oleh Tuhan untuk melawan pertempuran, pertandingan, yaitu melawan Goliat. Nah, untuk lebih lanjutnya adik-adik lihat video berikut ini ya. Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat. Lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud baju sebuah perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Tadi adik-adik sudah melihat tayangan berikut ini ya. Nah, bagaimana Goliat ya dengan memakai peralatan yang begitu lengkap, sedangkan Daud dia bersandar kepada Tuhan dengan membawa umban, yaitu batu. Nah, tapi pertolongan Tuhan akhirnya Daud menjadi menang. Hebat ya. Wah, Daud menjadi menang, luar biasa ya. Tugas yang pertama untuk anak-anak balita adalah menghafalkan ayat hafalan, yaitu Matius 5 ayat 16a ya. Anak-anak balita dan batita, Matius 5 ayat 16a. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, itu tugas anak batita dan balita. Tugas anak pratama sampai madya dan tunas remaja menghafalkan ayat hafalannya. Tugas pertama adalah menghafalkan ayat hafalan, yaitu Matius 5 ayat 16. Jadi lebih panjang ya adik-adik. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, adik-adik mau kasih pertanyaan ya. Apa artinya hendaknya terangmu bercahaya? Adik-adik menjawab pertanyaan ini. Apa artinya hendaknya terangmu bercahaya? Itu tugas yang kedua. Adik-adik menjawab. Nah, yang tugas yang ketiga,
bagaimana agar kasih Tuhan terpancar dalam hidup kita. Tugas yang ketiga, bagaimana agar kasih Tuhan terpancar dalam hidup kita. Nah, anak-anak Pratama, Madya, dan Tunas Remaja ada 3. Pertama, menghafalkan ayat hafalan. Yang kedua, pertanyaan Tante Dede tadi. Dan yang ketiga, dan yang keempat, anak-anak Pratama, Madya, dan Tunas Remaja membuat tas dari kertas yang ada di rumah. Nah, tas tersebut anak-anak buat dan dihias luarnya dengan kreatifnya anak-anak hayat untuk menghafalkan hayat hafalan tersebut. Jadi anak-anak menulis tulisan, memakai tulisan tangan boleh, pakai mengetik juga boleh. Jadi ayat hafalan tersebut ditaruh di dalam tas tersebut. Ya anak-anak ya, bahwa di sini kita boleh diingatkan sama Tuhan, boleh belajar bahwa Daud bersandar pada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia menyertai Daud. Tuhan Yesus juga menyertai anak-anak dan Tante Dede dan guru-guru semuanya. Nah anak-anak, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.